Tuhan, kapankah kau akan turun di awan-awan? Oh, Tuhan, kau... Saudara Chen. Oh, Oh, ternyata kau. oh, saudara Yang, lama tidak berjumpa. Ya, benar sekali. Apa yang kau lakukan di Oh, sini? aku menunggu kedatangan Tuhan. Hal yang paling penting sekarang adalah menanti Tuhan turun di awan-awan. Oh, tidakkah kau tahu Tuhan sudah kembali? Apa? Tuhan sudah kembali? Mana mungkin aku tidak melihatnya? Bisakah kau mempercayai penglihatanmu untuk mengenalinya saat dia kembali? Kau harus mendengarkan suara Tuhan dan mencari kebenaran. Mencari kebenaran? Aku melihat di internet, Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa bersaksi bahwa Tuhan telah kembali. Benarkah Tuhan sudah kembali? Mereka telah mendengar Roh Kudus berbicara kepada jemaat dan mengenali suara Tuhan sehingga menetapkan bahwa Tuhan Yesus telah kembali. Oh. Itulah inkarnasi Tuhan Yang Maha Kuasa. Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Kuasa mengungkapkan... Tunggu dulu. Ada apa? Maksudmu Tuhan Yesus sudah kembali dan namanya adalah Tuhan Yang Maha Kuasa? Benar. Tidak mungkin. Kenapa tidak? Jika Tuhan telah kembali, dia harus tetap dipanggil Yesus. Kenapa dia dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa? Nama Tuhan tidak dapat diubah. Kau bilang nama Tuhan tidak dapat diubah. Iya. Kalau begitu aku mau bertanya. Bertanyalah. Siapa nama Tuhan di perjanjian lama? Yahweh. Dan siapa nama Tuhan di perjanjian baru? Yesus. Jadi bukankah nama Tuhan berubah? Nama Tuhan... sungguh berubah. Benar kan? Oh, baiklah. Nama Tuhan berubah. Tapi itu tidak membuktikan Tuhan punya nama baru di akhir zaman. Saudara Chen, aku ingin bertanya lagi. Iya? Apa yang dikatakan di kitab Wahyu bab 3 ayat 12? Aku tahu. Hah? Dia yang menang akan kujadikan pilar di dalam bait suci Tuhanku. Dan ia tidak akan keluar lagi. Dan aku akan menuliskan padanya nama Tuhanku dan nama kota Tuhanku. Dan aku akan menuliskan namaku yang baru padanya. Dia punya nama baru kan? Oh, dia sungguh punya nama baru. Iya kan? Nama Tuhan... Tidak. Itu salah. Apa yang salah? Dikatakan dalam Alkitab, Yesus Kristus adalah sama kemarin dan hari ini dan untuk selama-lamanya. Karena dikatakan dia itu sama, bagaimana bisa dia punya nama baru? Saudara Chen, tidakkah kau sadar ada rahasia dalam nama Tuhan? Rahasia? Katakan padaku. Bagaimana bisa kita manusia menjelaskan rahasia? Benar. Tapi Tuhan bisa mengungkapkan semua rahasia. Jadi, Tuhan sudah menjelaskan ini? Ya, sudah. Apa yang dia katakan? Aku harus mendengarnya. Dengarkan baik-baik. Ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tak berubah. Memang benar. Memang benar. Benar. Tetapi ini mengacu pada ketidakberubahan watak Tuhan dan hakikatnya. Perubahan nama dan pekerjaannya tidak membuktikan bahwa hakikatnya berubah. Dengan kata lain, Tuhan selamanya adalah Tuhan dan tidak akan pernah berubah. Masuk akal? Apa kau mengerti ini? Tidak. Aku akan memberimu contoh yang tidak sepenuhnya pas. Silakan saja. Katakanlah, misalnya kau guru di sekolah. Bagaimana murid-murid memanggilmu? Guru Chen. Bagaimana jika kau dokter? Dr. Chen. Bagaimana jika kau membuka toko dan menjadi manajer? Tentu saja, manajer Chen. Kau lihat, profesimu berubah. Demikian pula cara orang memanggilmu. Tapi kau tetap kau kan? Kau perlu tanyakan itu, tentu saja aku tetap aku. Ya, prinsipnya sama saja. Alkitab berkata, Yesus Kristus adalah sama kemarin dan hari ini dan untuk selama-lamanya. Artinya, watak dan esensi Tuhan tidak akan pernah berubah. Bukan berarti nama Tuhan tidak akan berubah. Bagaimanapun nama Tuhan atau pekerjaannya berubah, Tuhan tetaplah Tuhan. Jadi maksudmu, esensi Tuhan tidak akan pernah berubah, tapi nama Tuhan mungkin berubah. Kau sudah mengerti sedikit. Jika demikian, maka Tuhan memang memiliki nama baru di akhir zaman. Kenapa Tuhan mengambil nama dan kenapa dia mengubah namanya? Jawaban pertanyaan ini ada dalam firman Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah itu? Tuhan yang Maha Kuasa berfirman,
Awalnya Tuhan tidak bernama. Dia mengambil satu, dua, atau banyak nama. Hanya karena dia memiliki pekerjaan selain harus mengelola manusia. Awalnya Tuhan tidak punya nama. Dia mengambil sebuah nama karena dia harus melakukan pekerjaan dan mengelola manusia. Kata-kata ini baru bagiku. Aku belum pernah mendengarnya. Saudara Chan? Saudara Chan, Ya? dengarkan ayat lain dari firman Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, mengapa Yahweh dan Yesus adalah satu, tetapi dipanggil dengan nama yang berbeda pada zaman yang berbeda? Kenapa? Bukankah karena zaman pekerjaan mereka berbeda? Mungkinkah satu nama mewakili Tuhan seutuhnya? Jika demikian, Tuhan harus dipanggil dengan nama yang berbeda pada zaman yang berbeda. Dan harus menggunakan nama tersebut untuk mengubah dan mewakili zaman tersebut. Karena tiada satu nama pun yang dapat sepenuhnya mewakili Tuhan. Dan setiap nama hanya dapat mewakili aspek sementara watak Tuhan di zaman tertentu. Maka tiada lain kecuali namanya mewakili pekerjaannya. Itu benar. Tuhan sungguh agung, maha kuasa. Bagaimana satu nama tertentu bisa mewakili Tuhan seutuhnya? Iya, satu nama saja tidak bisa mewakili Tuhan seutuhnya. Dalam setiap tahap pekerjaan Tuhan, dia harus mengambil nama yang memiliki makna bagi zaman tersebut untuk mewakili pekerjaannya yang dilakukan dan watak yang diungkapkannya di zaman tersebut. Inilah prinsip pekerjaan Tuhan dan alasan utama Tuhan mengubah namanya. Oh, aku mengerti. Satu nama hanya dapat mewakili satu zaman, satu tahap pekerjaan. Saat zaman berubah, pekerjaan berubah. Dan nama Tuhan ikut berubah. Benar. Kukatakan padamu. Jangan hanya berkata-kata. Ayo, nyanyikanlah Mazmur. Baiklah, mari kita nyanyikan Mazmur pujian dari firman Tuhan. Yahweh adalah nama yang Tuhan pakai selama pekerjaannya di Israel. Artinya Tuhan orang Israel yang dapat mengasihani manusia, yang juga dapat mengutuk manusia dan membimbing hidup manusia. Yang artinya Tuhan miliki kuasa besar dan penuh dengan hikmat. Jadi bagaimana dengan nama Tuhan Yesus? Yesus adalah Immanuel, artinya korban penghapus dosa, yang penuh kasih, belas kasihan, dan menebus manusia. Ia melakukan pekerjaan dan mewakili zaman kasih karunia, dan hanya dapat mewakili satu bagian rencana pengelolaan. Wah, kata-kata ini sungguh luar biasa. Apa kau mengerti sekarang? Mendengar ini, tiba-tiba aku melihat terang. Ya. Nama Yahweh hanya dapat mewakili zaman hukum Taurat. Nama Yesus hanya dapat mewakili zaman kasih karunia. Dan kembalinya Tuhan di akhir zaman pasti memiliki nama baru yang mewakili zaman terakhir. Benar. Hei, kau bilang tadi Tuhan di akhir zaman dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Benar. Apa ada dasarnya di Alkitab? Ya, sudah dinubuatkan sejak lama di kitab Wahyu. Aku mau dengar. Wahyu bab 1 ayat 8. Oh, aku tahu ini. Katakanlah. Akulah Alfa dan Omega. Firman Tuhan yang ada sekarang, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Dan bab 11 ayat 17. Bab 11 ayat... Kami bersyukur kepadamu, oh Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, yang ada sekarang, yang ada sejak mulanya, dan yang Sebab akan datang. telah kau ambil bagimu kuasamu yang besar dan memerintah. Dan bab 4 ayat 8, bab 15 bab ayat 4 3, bab 16 ayat 7, bab 19 ayat 6. Baiklah, cukup. Banyak sekali. Benar. Semua ayat ini menubuatkan nama baru Tuhan di akhir zaman adalah yang Maha Kuasa. Namanya Tuhan yang Maha Kuasa. Oh, aku ingat. Kitab Wahyu menubuatkan saat 4 makhluk hidup dan 24 penatua di surga menyembah Tuhan, mereka memanggilnya yang Maha Kuasa. Benar.
Hah? Mau kusimpulkan untukmu? Silakan. 1 Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Kitab Wahyu. Perjanjian Lama mencatat pekerjaan Tuhan di zaman hukum Taurat. Dan nama Tuhan adalah Yahweh. Perjanjian Baru mencatat pekerjaan Tuhan di zaman kasih karunia. Dan Tuhan mengubah namanya menjadi Yesus. Benar. Kitab Wahyu menubuatkan pekerjaan di zaman kerajaan. Dan nama Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. satu Tuhan di 3 zaman yang berbeda. Melakukan 3 tahap pekerjaan yang berbeda dan mengambil 3 nama yang berbeda pula. Wah, nama Tuhan sungguh suatu rahasia. Jika Tuhan tidak mengungkapkan firman-Nya dan menyingkapkan rahasianya, tidak seorang pun bisa menjelaskannya. Benar. Hei, Saudara Yang, Hah? kau mengerti banyak? Apakah pengertianmu itu berasal dari firman Tuhan yang Maha Kuasa? Tepat. Kalau begitu, aku juga mau membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kau juga mau membacanya? Tentu saja. Kalau begitu, lihat apa itu. Ini... Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Apakah ini firman yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa? Benar. Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Wah, banyak sekali. Apakah yang baru saja kau kutip berasal dari buku ini? Benar. Semua firman dalam buku ini adalah kebenaran. Ya, aku setuju. Semua firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran. Saudara Yang, aku masih punya satu pertanyaan. Tanyakanlah. Apa pentingnya Tuhan melakukan pekerjaannya di akhir zaman dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa? Sudahkah dia menjelaskan ini? Ya, sudah. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkap kebenaran yang harus manusia pahami dalam imannya. Luar biasa. Wah, aku harus membacanya dengan cermat. Lihat ini. Biar aku bacakan. Aku pernah dikenal sebagai Yahweh. Aku juga pernah dipanggil Mesias. Dan orang-orang pernah memanggilku Yesus Sang Juru Selamat karena mereka mengasihi dan menghormatiku. Namun saat ini, aku bukan Yahweh ataupun Yesus yang dikenal orang di masa lampau itu. Aku adalah Tuhan yang datang kembali pada akhir zaman. Tuhan yang akan membawa zaman ini menuju akhir. Akulah Tuhan itu sendiri yang bangkit di ujung-ujung bumi. Syarat dengan keseluruhan watakku dan penuh dengan otoritas, serta hormat dan juga kemuliaan. Aku memakai nama ini, dan aku penuh dengan watak demikian, supaya semua orang dapat melihat bahwa akulah Tuhan yang benar, dan matahari yang menyala-nyala, dan lidah api, supaya semua dapat menyembahku, satu-satunya Tuhan yang benar. Dan supaya mereka dapat melihat rupaku yang sejati. Aku bukan hanya Tuhan orang Israel, dan bukan hanya Sang Penebus. Aku adalah Tuhan atas segala ciptaan di seluruh langit dan di seluruh bumi dan di lautan